Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia konsisten untuk mendunia dan menembus turnamen-turnamen akbar seperti Piala Dunia dan Olimpiade. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak hanya menargetkan lolos Piala Dunia dan Olimpiade, namun juga untuk konsisten lolos dari kualifikasi. Menurut Erick, konsistensi itu akan membawa timnas Indonesia lebih dipandang di kancah sepak bola dunia, tak hanya di Asia. Erick menyadari bahwa target tersebut tidak mudah, namun dia yakin bisa tercapai dengan fondasi yang kuat dalam manajemen PSSI. Selain itu, Menteri BUMN tersebut terus mendorong sepak bola di level akar rumput untuk masa depan sepak bola Indonesia. Insya Allah, langkah ini untuk bisa melihat Garuda terbang tinggi hingga panggung dunia, yaitu Piala Dunia dan Olimpiade, tutur Erick. Erick juga menyebut bahwa PSSI tidak akan berhenti belajar dari raksasa-raksasa Asia dan Eropa demi meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Lebih dari itu, Erick juga mengungkapkan rencana PSSI menjalin kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Tetangga kita seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi sudah konsisten lolos Piala Dunia. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia, kata Erick. Kabar menghebohkan datang dari Jairo Ridwald, mantan pemain Crystal Palace, yang memicu spekulasi di kalangan penggemar timnas Indonesia setelah memasang logo bendera merah putih di akun Instagram pribadinya. Gestur Jairo ini semakin memperkuat rumor bahwa pemain keturunan Indonesia ini akan segera menjalani proses naturalisasi, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Arya Sinulinga, perwakilan PSSI, sebelumnya sempat mengindikasikan bahwa akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan namanya, spekulasi beredar bahwa Jairo adalah salah satunya. Selain Jairo, striker muda FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, juga disinyalir akan mendarat di Indonesia bulan depan. Pemain baru bisa datang di atas 5 Januari 2025 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang di sekitaran tanggal itu dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kayak Arya Sinulinga. Jairo Ridwald sendiri memiliki rekam jejak impresif di dunia sepak bola. Di usia 27 tahun, ia telah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp di Belgia. Prestasi puncaknya termasuk menjadi bagian dari skuad Ajax yang menjuarai Eredivisie di musim debutnya. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Jairo akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia? Pemain keturunan Mauro Zijlstra berhasil mencatatkan debutnya di tim utama FC Volendam. Akankah hal ini membuat PSSI akan segera menaturalisasinya? Penyerang keturunan Bandung itu melakoni debutnya bagi tim utama FC Volendam di ajang KNVB Boker kontra Rijnsburgse Boys. Debut ini diberikan bukan tanpa alasan. Pasalnya, penyerang berusia 20 tahun itu tampil apik di level U21 dengan torehan 9 gol dan 3 assist dari 12 laga. Dengan debut yang didapatkannya dan catatannya di tim U21 itu, ada potensi dirinya akan dipromosikan dan jadi andalan di tim utama FC Volendam musim ini. Sayangnya, kiprah Mauro Zijlstra yang menembus tim utama FC Volendam tampaknya belum menggugah hati PSSI untuk menaturalisasinya dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga di kanal YouTube pribadinya, di mana berkas Mauro Zijlstra akan digodok terlebih dahulu. Sebelumnya, Mauro Zijlstra sendiri mengaku sudah mengirim dokumen naturalisasinya ke PSSI dan tengah menunggu panggilan untuk mengurus prosesnya di Indonesia. Namun sejak dokumennya dikirim itu, XNEC Nijmegen ini belum mendapat panggilan dari PSSI, sehingga proses naturalisasinya pun mandek. Di sisi lain, Mauro Zijlstra mengaku bahwa naturalisasinya baru akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang, tepatnya usai gelaran Piala Asia U20 2025. Masyarakat Vietnam di media sosial menyebut kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, akan terlihat seperti pemain amatiran jika dipertemukan dengan penyerang naturalisasi timnas Vietnam.
Nguyen Xuan Son. Keyakinan itu disuarakan setelah Rafaelson mencetak 5 gol dari 3 laga Piala AFF 2024. Jay Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu Nguyen Xuan Son, tulis akun Facebook Nguyen Van Bolstoks. Pencinta sepak bola Vietnam memang sedang jatuh hati kepada ketajaman Nguyen Xuan Son. Di laga debutnya saat timnas Vietnam menjamu Myanmar, Nguyen Xuan Son mencetak 2 gol dan 2 assist. Di laga kedua, ia mencetak 1 gol. Kemudian, Nguyen Xuan Son mencetak 2 gol lagi. Alhasil, untuk sementara Nguyen Xuan Son duduk sebagai top skor Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 gol. Pencapaian itu masuk kategori istimewa, sebab ia sanggup mengungguli pemain-pemain lain yang rata-rata sudah menjalani 5-6 pertandingan. Namun, terlalu dini jika mengatakan Nguyen Xuan Son bakal mengungguli Jay Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu. Sebab, level Jay Itzes jauh di atas Nguyen Xuan Son. Berkat main bersama Venezia FC di Serie A, Jay Itzes rutin bertemu penyerang-penyerang top dunia. Dalam 1 bulan terakhir saja, Jay Itzes harus berduel dengan Dusan Vlahovic dan Romelu Lukaku. Jadi kesimpulannya, hebat atau tidaknya Nguyen Xuan Son baru bisa dilihat ketika timnas Vietnam tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mana skuad Golden Star Warriors akan dipertemukan dengan tim-tim kuat dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak cuma menargetkan timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia dan Olimpiade. Fokus lainnya adalah membuat skuad Garuda terus berada di level tertinggi. Timnas Indonesia saat ini memang sedang naik daun. Terbukti dengan pencapaian tim Merah Putih yang saat ini sedang berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebenarnya yang terpenting adalah bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tapi pertanyaannya, bisa kita bertahan untuk lolos kualifikasi Olimpiade dan Piala Dunia? Kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan PSSI era kepemimpinannya terus belajar untuk berkembang. Bahkan, lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut belajar ke beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Jerman. Ini semua agar PSSI menjadi lebih bagus. Utama lainnya adalah membangun bibit muda buat masa depan. Saya tahu tidak mudah, tapi saya pikir ini sesuatu yang kita juga bangun. Manajemen dari federasi dan juga program jangka panjang untuk grassroots. Tutupnya, Jan Maatsen pilih bergabung dengan timnas Indonesia daripada menunggu Belanda. Pada setahun terakhir, EKS Borussia Dortmund dan Chelsea tersebut kerap kali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Jan Maatsen tidak pernah sekalipun memperkuat timnas Belanda. Alhasil, Jan Maatsen kerap kali meluapkan kekecewaannya ke timnas Belanda, sehingga berkesempatan tetap bisa membela Indonesia. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya bisa saja tinggalkan Belanda, tekan Jan Maatsen. Rumor itu semakin menguat ketika akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah gambar sang pemain bersama Miss Hilgers. Hal tersebut memicu banyaknya pendukung timnas Indonesia menyampaikan respons di kolom komentar, sebab dipandang sebagai kode jika Jan Maatsen segera menjadi milik Garuda.